Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Oke, berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tahu alasan mereka tidak hadir? Oke. Sekarang kita pada hari ini akan belajarkan eksplorasi tentang garis, bentuk, dan warna. Sebelum kita memulai materi kita bukan. Ini dulu ya anak-anak ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu melalui mengamati berbagai contoh karya seni, peserta didik dapat mengidentifikasi minimal 5 jenis garis, yaitu lurus, lengkung, zigzag, spiral, dan putus-putus. Lalu yang kedua itu melalui diskusi kelompok berdasarkan gambar pada PPT, peserta didik dapat menganalisis perbedaan antara bentuk geometris, habis itu dan organik dalam minimal 3 karya seni dengan tepat dan bertanggung. Lalu yang ketiga, melalui eksperimen warna, peserta didik dapat mempraktikkan pencampuran warna primer menjadi warna sekunder dengan percaya diri dan mandiri dan kreatif. Lalu melalui diskusi kelompok berdasarkan karya seni pada PPT, peserta didik dapat mengevaluasi keseimbangan komposisi garis, bentuk, dan warna dalam sebuah karya dengan tepat dan bertanggung jawab. Lalu melalui praktik berkarya, peserta didik menciptakan satu karya seni sederhana yang mengintegrasikan eksplorasi garis, bentuk, dan warna dengan kreatif dan percaya diri. Oke anak-anak, yang pertama kita akan belajar tentang garis dalam seni rupa. Ibu mau tanya, apakah anak-anak sudah pernah membuat garis dalam bentuk apapun itu? Oke. Kira-kira sebelum kita memulai menggambar, garis apa yang pertama kita buat? Oke, tepuk tangan dulu. Oke, anak-anak, garis itu adalah hasil goresan atau batas dari suatu benda, ruang, bidang, warna, dan lainnya. Garis juga memiliki dimensi memanjang dan memiliki arah. Oke. Jenis-jenis garisnya itu seperti ini. Ada garis lurus, ada garis lengkung, ada garis zigzag, ada garis spiral, dan ada garis putus-putus. Kira-kira anak-anak sudah pernah membuat garis seperti yang ada pada gambar tersebut? Sudah. Oke. Ya. Jadi garis lurus itu garis yang tidak bengkok atau memiliki arah yang jelas. Terus memberikan kesan tegas, kuat, dan stabil. Sedangkan garis lengkung itu garis yang melengkung seperti busur, terus memberikan kesan lembut, tenang, dan anggun. Lalu ada garis zigzag. Garis zigzag itu garis yang naik turun secara tajam dan berulang. Lalu memberikan kesan dinamis, berenergi, dan tidak tenang. Lalu ada garis spiral. Garis spiral ini garis yang berputar membentuk lingkaran yang makin membesar atau mengecil. Dan ada garis putus-putus.
Yang jelas anak-anak sudah tahu ya garis putus-putus itu seperti apa. Garis yang tidak menyambung satu sama lain. Halo, ada. Yang kedua kita belajar tentang bentuk. Ini adalah beberapa bentuk dalam seni. Ada bentuk persegi, segitiga, lingkaran, dan persegi panjang. Seperti itu ya anak-anak. Jadi setelah mengenal garis, sekarang kita akan belajar tentang bentuk. Nah, dan bentuk ini anak-anak hasil dari garis-garis yang bertemu dan membentuk bidang tertutup atau bidang seperti yang ada dalam bentuk di gambar ini. Ada bentuk geometris. Bentuk geometris itu adalah bentuk yang memiliki ukuran dan pola teratur. Lalu bentuk ini biasanya dibuat dengan bantuan alat seperti penggaris, habis itu jangka dan kompas. Lalu ada lingkaran, bentuk bulat sempurna, semua titik di tepinya memiliki jarak yang sama dari titik yang satu ke sisi yang lain atau sampai ke titik yang pusat. Lalu ada segitiga, bentuk yang memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Terus ada bentuk persegi. Nah, bentuk yang memiliki 4 sisi sama panjang. Dan memiliki 4 sudut siku-siku. Dan persegi panjang, bentuk yang memiliki 4 sudut siku-siku dengan 2 pasang sisi yang sama panjang. Lalu ada oval, bentuk lonjong seperti telur. Ya. Terus ciri-ciri bentuk geometris ini anak-anak teratur dan simetris. Terus memiliki ukuran yang pasti. Nah, dan yang kedua kita belajar tentang bentuk organik. Ini adalah bentuk organik. Ya, bentuk organik itu seperti bentuk yang alami ya anak-anak ya. Bentuk yang tidak dibuat oleh manusia. Itu ada bentuk bebas, bisa bentuk hidung, bentuk batu atau apapun itu. Terus iya, bebas. Bentuk bebas itu mau bentuk hidung, bentuk apapun itu namanya bentuk bebas. Lalu ada bentuk daun, lalu bentuk bunga dan bentuk awan. Nah, bentuk organik ini adalah bentuk yang tidak beraturan, bebas dan biasanya ditemukan di alam. Itu adalah bentuk organik. Lalu ciri-ciri dari bentuk organik itu tidak beraturan dan asimetris, lalu bebas dan natural, tidak bisa dibuat dengan penggaris atau banyak ditemukan di alam. Itu adalah bentuk organik. Anak-anak, ini ada perbedaan dari 2 bentuk tadi. Yang pertama itu dari polanya. Kalau bentuk geometris itu teratur. Kalau sedangkan bentuk organik itu tidak teratur karena bentuk organik ini bentuk yang alami. Ya. Terus ada simetri. Biasanya kalau bentuk geometris kan simetris. Kalau misalnya bentuk organik itu asimetris. Kalau contohnya itu ada lingkaran segitiga dibentuk geometris. Kalau organiknya itu ada daun, awan, dan bunga. Itu adalah perbedaannya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang warna. Jadi, warna itu adalah unsur seni rupa yang membuat karya kita menjadi hidup dan menarik. Nah, tanpa warna, dunia akan terlihat monoton dan membosankan. Itulah warna ya. Jadi kalau kita melukis atau menggambar, kalau tidak ada warna, yang penting, yang jelas hambar, kayak jelek sekali untuk dilihat. Itulah gunanya warna dalam seni. Lalu yang pertama ada warna primer. Warna primer adalah warna dasar yang tidak dapat diperoleh dari pencampuran warna lain. Ada 3 warna primer, yaitu merah, warna yang penuh energi dan semangat. Lalu ada kuning dan biru.
Sedangkan yang kedua itu warna sekunder. Warna sekunder ini anak-anak, warna yang dihasilkan dari pencampuran dua warna primer dengan takaran yang sama. Ada 3 warna sekunder itu orange, hijau, dan ungu. Nah, inilah warna primer dan warna sekunder. Jadi di warna primer ini kita akan mencampurkan warnanya. Misalnya kita mencampurkan warna merah dengan warna biru. Nah, hasil dari pencampuran warna dari warna primer itu adalah ada di warna sekunder. Itu adalah warna. Oke. Ya. Oke anak-anak. Sekarang ibu akan memberikan LKPD kepada anak-anak. Dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan. Nanti ibu akan kirimkan video cara pencampuran warna. Nah, di LKPD ini anak-anak diminta untuk membuat satu contoh warna, pencampuran warna. Misalnya dari warna primer, anak-anak campur warna kuning dengan warna biru akan menghasilkan warna apa. Terus warna merah dengan warna kuning akan menghasilkan warna apa. Nah, ibu minta tugasnya dibuat dalam bentuk video, terus hasilnya dituliskan di LKPD yang sudah ibu siapkan. Oke. Oke anak-anak, sekian materi kita pada hari ini. Apakah anak-anak bisa memberikan kesimpulan dari materi hari ini? Ya, silakan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, baik anak-anak, kesimpulannya itu adalah eksplorasi garis, bentuk, dan warna dalam seni rupa membantu kita untuk memahami dasar visual sebuah karya. Baik itu garis, memberi arah dan karakter, bentuk menghadirkan objek yang dapat dikenali, dan warna menambah suasana seperti emosi. Ketiga unsur ini tadi itu memberikan atau bekerja bersama untuk menciptakan karya yang lebih ekspresif, kreatif, dan bermakna. Oke, sekian materi kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, karena tadi kita mengawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Oke, berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi dan sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dalam bentuk apa tadi? Video. Lalu hasilnya dikerjakan di LKPD ini anak-anak. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat beristirahat.